Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang konsekuensi syahadat Rasul. Yang kali ini subtemanya tentang menjadi umat moderat, menjadi umat tengah. Pada kajian yang lalu, bahasan kita tentang syahadat Rasul itu sudah kita bahas tentang konsekuensi kesediaan kita untuk menerima ajaran Muhammad sebagai ajaran Allah yang harus kita ikuti, dengan catatan ada kecualinya. Yang pertama adalah yang ini malah tidak boleh kita ikuti, yaitu syarat syariat yang berlaku khusus untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Itu tidak boleh kita ikuti. Kemudian yang kedua, tabiat kemanusiaan beliau, al-jibillah al-insaniyah, al-jibilliyah al-insaniyah, yang itu tidak disyariatkan kita mengikutinya, seperti selera makan terhadap makanan tertentu. Kalau beliau tidak suka, bukan berarti kita harus ikut tidak suka. Kemudian yang ketiga, tentang pandangan pribadi Nabi Muhammad mengenai urusan keduniaan yang tidak didasarkan atas wahyu, itu tidak harus kita ikuti. Seperti contoh yang lalu, itu pandangan beliau tentang mengawinkan kurma. Beliau berkomentar, kalau ini tidak dilakukan tentu baik, tapi ternyata setelah dipraktekkan itu hasil kurmanya malah buruk. Lalu Nabi menyatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan agama, urusan dunia kalian. Ya, urusan dunia apapun, karena Nabi tidak diutus untuk urusan-urusan itu. Ya. Bagaimana orang membangun rumah, memperbaiki kendaraan, itu sudah bukan urusan Nabi. Nah, konsekuensi berikutnya adalah menjadi umat moderat dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai model dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Allah. Allah berfirman di dalam Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu sebagai umat tengah.
umat moderat. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi atas manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Memang dalam segala hal itu tengah itu terbaik, ya, dalam segala hal, dalam segala perkara, kata Nabi. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara dalam agama ini itu adalah tengah-tengahnya. Moderat itu adil, moderat itu seimbang, sesuai ukuran, proporsional, tidak lebih dan tidak kurang, tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri. Itu namanya tengah. Apa aja kalau moderat itu bagus. Baju kalau moderat itu maknanya sedang. Kalau kecilian, kekeden, baju itu nggak bagus. Kopiah, kekeden, lodok, kecilian, nggak sedang. Pintu, kekeden, nggak kena ditutup, kecilian, ya malah nggak nyantol. Jadi apa-apa itu perlu yang pas, yang tengah, ya, yang tengah. Nah, moderasi ini, karakter tengah ini terwujud manakala syariat Allah dipahami dan ditunaikan, diamalkan dengan semestinya. Karena memang syariatnya ini syariat moderat. Allah telah mengutus Rasul untuk kita, Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan syariat tersebut kepada kita, sekaligus menyontohkan model pengamalannya. Jadi ada penjelasannya, ada prakteknya. Nah, itu salah satu di antara manfaat kenapa Allah tidak mengutus Rasul selain dari manusia. Karena kalau bukan manusia nanti gak bisa jadi contoh. Karena itu dalam ayat di atas tadi, Allah menjadikan Rasul sebagai saksi atas seberapa moderat pemahaman dan pengamalan kita terhadap syariatnya. Karena beliau yang sudah menyampaikan, beliau yang sudah menyontohkan, nanti itu beliau akan jadi saksi. Dulu tidak begini saya menyampaikan. Berarti kalau kelakuan kita tidak moderat, itu Nabi akan menjadi saksi bahwa kelakuan kita itu salah. Nah, Allah juga menyatakan agar kamu menjadi saksi bagi manusia. Nah, ketika Allah juga menjadikan kita sebagai saksi atas manusia, maka kita pun harus menyampaikan syariat Allah ini kepada orang lain. Setidaknya yang terdekat, orang tua ke anak, suami ke istri, istri ke suami,
saudara, ke kakak, ke adik. Ya. Kalau ada gak tepak-tepaknya itu diberitahu, gak ngono caranya. Jadi menyampaikan kepada orang lain serta menjadi model pengamalannya seperti yang telah Rasul lakukan kepada kita. Tindakan-tindakan berlebihan yang tidak moderat dari manusia yang lain, kita akan diminta jadi saksi. Karena jadi saksi maka kita sendiri harus moderat. Kalau mau jadi timbangan, timbangan itu harus timbangan yang adil. Kalau mau jadi wasit, wasitnya adalah wasit yang adil. Ya. Jadi itu konsekuensi dari kita diperintah untuk akan diminta untuk menjadi saksi. Ya. Nomor 2. Di antara komponen pembentuk umat moderat adalah pokok ajaran syariat Allah berikut ini. Jadi disebut ada A, ada B, ada C, ada D. Ya. Nomor 1. Allah mengajarkan kepada manusia melalui para rasulnya hanya satu agama. Jadi agama Allah itu hanya satu. Innad dina indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah itu Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberi Alkitab kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan. Baghyan bainahum itu terjadi karena mereka dengki, saling dengki di antara mereka. Jadi orang-orang Ahlul Kitab itu tahu, tapi karena apa? Dengki itu enggak mau ngakoni. Jadi pokoknya apa yang datang dari Muhammad itu tidak diakui, walaupun tahu itu dari Allah. Jadi ada orang yang berpikiran jujur, ada orang yang berpikiran tidak jujur. Kalau yang jujur beriman, yang tidak, enggak. Cari ya apa caranya supaya agama yang dibawa Muhammad itu tampak salahnya. Cuma kadang-kadang lewat jalur begini orang kemudian mendapat hidayah. Jadi jalur hidayah itu ternyata macam-macam. Ada orang yang berusaha untuk ngorek-ngorek mana salahnya Islam, tapi hati nuraninya itu akhirnya ketemu dengan fakta ini nggak bisa dibantah, akhirnya takluk juga, akhirnya masuk Islam juga. Banyak orang-orang begini ini yang kemudian bersyahadat. Ada namanya Maurice Bucaille, orang dari Eropa. Itu begitu bersyahadat dia langsung jadi kiai. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah meneliti Quran. Dia membandingkan Quran dengan Bible terkait dengan ilmu pengetahuan. Dia menemukan banyak ayat-ayat
Bible itu yang tidak cocok dengan penemuan pengetahuan yang sekarang. Sementara di Quran semua ungkapannya itu cocok. Akhirnya dia bersyahadat. Karena dia sudah hafal Quran itu, ya langsung jadi kiai. Ya. Pernah datang ke kampus IAIN Sunan Ampel dulu, dan kemudian dia ceramah, dia nawarkan mau pakai bahasa Arab atau mau pakai bahasa Inggris. Ya. Maka dipilih oleh hadirin bahasa Arab. Ya sudah seperti ulama besar, hidungnya mancung, berbahasa Arab, Al-Quran fasih, ya sudah kayak ulama sudah lama, ya harus bukil. Jadi semua itu Islam. Kalau kemudian namanya menjadi Yahudi itu kan nama keturunan Yahuda. Nasrani itu kan nama daerah, ya. Nasoro. Ya. Tapi agama yang diajarkan itu adalah al-Islam. Intinya yang diajarkan oleh Rasul itu, Islam itu adalah patuh dan damai. Itu inti dari ajaran Islam yang diajarkan oleh segenap Rasul. Ya. Patuh kepada Allah, kemudian damai dengan sesama. Islam itu memang aslama itu maknanya patuh, tunduk. Aslama maknanya menyelamatkan, damai. Ya. Jadi kalau orang ini agamanya Islam, kok suka ngaco, itu nggak cocok. Ya. Nggak cocok. Islam itu taat, Islam itu damai. Ya. Orang Islam itu baru dipersilahkan untuk melakukan tindakan kalau ancaman itu sudah mengarah pada membahayakan dirinya. Jadi perang itu tidak ada perang yang disyariatkan tanpa ada ancaman. Jadi Islam itu intinya damai. Ya. Maka Madinah itu Nabi sebut dengan Darussalam. Itu kampung damai. Yang dilakukan Nabi itu adalah mendamaikan. Awal kali yang didamaikan itu pendatang dengan penduduk asli. Yang biasanya di beberapa tempat itu bisa muncul konflik. Orang dari tempat lain tinggal di daerah tertentu, lalu biasanya ada konflik. Yang pendatang karena memang nawaitunya untuk kerja, akhirnya lebih menonjol ekonominya, lalu muncul konflik. Nabi enggak, ini langsung dipersaudarakan. Ini saudaranya ini saudaranya ini, saudaranya ini. Akhirnya masing-masing tuan rumah itu berpikir apa yang terbaik untuk saudaranya yang baru datang. Yang datang dari Mekah kan nggak bawa apa-apa, rumah ditinggal, semua aset ditinggal. Di Madinah dia jadi orang yang nggak punya apa-apa. Mereka nyampaikan kepada Nabi, ya Rasul, kami kan punya tanah di sini. Saya usul tanah itu bagi dua, satu untuk kami, satu untuk saudara kami. Nah, Rasul tidak berkenan. Sudah digarap aja, nanti saudaramu kasih bagi hasil. Jadi nggak ada konflik.
Habis itu konflik antara yang mukmin mempersaudarakan yang mukmin dengan yang tidak mukmin melalui piagam Madinah. Nabi ngatur masing-masing silakan atur sesuai dengan kelompok-kelompok. Bani ini silakan taat pada pimpinannya, taat pada pimpinannya. Tapi semua ini adalah warga Madinah. Kalau ada konflik antara kelompok A dan kelompok B, itu yang menyelesaikan Nabi. Ya. Kalau diserahkan antara mereka nanti tarung lagi kayak zaman dulu. Ini datang ke Nabi, lalu Nabi menyelesaikan. Kalau ada dari luar mau menyerang Madinah, semua harus turun mempertahankan Madinah. Itu ikhtiar damai yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Jadi semua agama itu Islam. Kemudian yang kedua, Allah memperlakukan manusia sebagai aktor merdeka yang bertanggung jawab atas pilihan tindakan dalam kemerdekaannya. Merdeka itu artinya ya silakan mau pilih, tapi pilihan kamu menentukan nasib kamu. Karena manusia ini makhluk yang diberi akal cukup untuk tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Siapa yang memilih untuk baik itu akan kembali pada dirinya. Siapa yang memilih untuk buruk itu juga akan menimpa dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, itu aksiomanya. Kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, kalau kamu berbuat buruk, kamu berbuat buruk pada dirimu sendiri. Silahkan tentukan, pilih dan tanggung. Dalam surah Al-Kahfi 29 Allah berfirman, wa qul, katakan olehmu Muhammad, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu sumbernya dari Tuhan kalian. Tidak ada ukuran kebenaran yang lain, karena semua Allah yang mencipta, semua Allah yang mengatur, maka aturan Allah itu yang benar. Nah, setelah itu faman syaa falyu'min, siapa yang mau silakan imani ini, kebenaran ini. Faman syaa falyakfur, dan siapa yang mau silakan tutupi, silakan gak usah direken. Ya. Jadi manusia itu merdeka. Ya. Mau masuk neraka, monggo. Mau masuk surga, monggo. Sudah diterangkan kalau jalan ke surga ini, jalan ke neraka ini, silakan kamu mau pilih yang mana. Tidak ada yang dizalimi, karena semua sudah dipilihnya sendiri. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha, sesungguhnya kami telah menyiapkan, ini diberitahu, bagi yang zalim kami sudah siapkan api yang kobarannya mengepung mereka. Jadi neraka itu tidak seperti orang masak nasi itu panasnya dari bawah. Nah, neraka itu panasnya ngepung begini, dari atas, dari samping, kanan dan bawah. Gak ada tempat untuk lari. Ya. Dari beritahu. Nah, sekarang tinggal kamu pilih, mau menerima dengan iman atau kamu mau nutupinya dengan kafir. Nah, karena manusia ini diposisikan oleh Allah sebagai makhluk yang merdeka, maka umat moderat itu tidak memaksakan agama kepada orang lain. Tuh, moderat, silakan masing-masing pilih. Ya. Cuma diberitahu, ini
ke kiri, yang ini ke kanan. Ke kanan ini sana enak, yang ke kiri ke sana juram. Udah, silakan. Tidak ada paksaan. Itu di Al-Baqarah 256. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Yang sesat dengan yang benar itu sudah jelas, ya. Sing api sama sing elek itu jelas, yang manis sama yang pahit jelas, silakan pilih. Ini moderat. Kemudian orang yang moderat itu memberikan kepada setiap pemilik hak-haknya. A'ta kulladzi haqqin haqqahu. Umat moderat itu tidak akan melanggar hak orang lain. Itu baru moderat. Itu tutu hakku kok, hakku iki. Ya. Itu moderat. Kemudian memberi ruang untuk orang lain memeluk dan mengamalkan agama yang diyakininya. Kayak tadi kita di biasa mendengar lakum dinukum waliyadin. Itu jangan hanya jadi hafalan, wujudkan dalam kenyataan. Jangan menekan-nekan orang yang beragama lain untuk menjalankan ajaran agamanya. Jangan berpikir, oh ini bahaya ini nanti. Enggak begitu. Allah menyatakan, jaga dirimu, tumbuhkan antibodimu, maka sebanyak apapun virus itu tidak bahaya buat kamu. Alaikum anfusakum, jaga diri kamu dengan hidayah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sesat itu tidak berbahaya buat kamu kalau kamu sudah memegangi hidayah. Maka membekali anak-anak kita itu, kenalkan dia dengan hidayah. Jangan nanti di sana terus. Kenalkan dengan hidayah. Beri bekal dia dengan hidayah. Boleh jadi anakmu di sana justru bisa menjadi orang lain menerima hidayah Islam. Jadi Allah yang menyatakan ini. La yadurrukum, tidak bahaya. Man dhalla, orang yang sesat itu, idza tadaitum, kalau kamu sudah membagi hidayah. Kalau kamu sudah tahu jalan, orang yang tidak tahu jalan itu tidak bahaya buat kamu. Saya dari Rewin ke sini tahu. Misalkan ada orang teriak-teriak, Pak, kalau mau ke Kebun Sari, enggak situ jalannya. Ya saya terus aja. Wong saya tahu jalan. Yang itu saya anggap nggak ngerti dia. Ini logis saja ajaran Quran itu. Jadi kalau sudah tidak boleh maksa, jangan paksa. Kalau sudah lakum dinukum waliyadin, berikan dia ruang dan jangan anggap itu bahaya. Yang belum tahu itu mestinya jadi lahan untuk kita beritahu. Makanya Nabi dulu ketika di Taif itu diperlakukan kasar, Nabi bilang itu, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat seperti ini karena mereka belum tahu. Doa Nabi itu terkabul sekian tahun kemudian. Setelah Fatu Makkah tahun 8 Hijriah, warga seputar Taif itu masih mau memerangi Nabi. Ya. Tapi Mekah sudah bisa dikontrol. Nabi terus menghadapi mereka dalam perang Hunain.
lalu mereka pun tidak bisa menang juga. Akhirnya kemudian konversi menjadi Muslim. Sekarang orang-orang yang umrah yang ke Taif itu sudah tidak melihat kekafiran. Di situ semua sudah jadi Muslim. Artinya Nabi itu panjang ke depan. Tidak Islam sekarang, ya setidaknya boleh jadi di tubuh orang non Muslim itu ada calon keturunannya yang nanti akan menjadi Muslim. Jadi tidak pendek lah, karena ajaran Allah itu sampai akhir zaman. Gak apa-apa ibunya, mudah-mudahan nanti anaknya. Kadang-kadang dari anaknya, lalu ibunya, lalu bapaknya. Ada yang begitu itu, ya. Anaknya dulu, lalu lama-lama bapaknya lihat anaknya kok api, akhirnya katut. Lalu ibunya juga, ya. Itu jalan. Jadi jangan keburu nafsu, ya. Posisikan diri tetap dalam jalur tengah, ya. Dalam jalur tengah. Kemudian umat moderat itu tidak memaki pemeluk agama lain, karena dia tahu kalau belum dapat hidayah ya begitu itu, maka jangan dimaki. Sini begini ini kan karena sudah dapat hidayah, situ kan belum. Ibarat aku wis waras, wis dak gendeng, iku koncoku sik gendeng, masih nyelatu kaya apa? Iya aku biyen yo sama dengan dia. Jadi dulu sahabat kalau habis sholat subuh itu masih duduk-duduk, itu menang zaman-zaman dulu, ya. Kadang-kadang mereka ketawa, mengenang zaman jahiliyah. Kok iso ya awak-awakan nyembah batu, kok iso itu ketawa gitu. Umar itu bahkan kadang ketawa, kadang menangis karena pernah membuat roti dikepel-kepel terus disembah. Ketawa dia ingat itu, tapi menangis karena roti yang dibuat itu untuk mempersembahkan putrinya yang dia kubur hidup-hidup. Lalu bikin roti lalu dipersembahkan anaknya yang sudah dia kubur itu. Ingat anaknya dia menangis. Kemudian tidak terprovokasi olokan pemeluk agama lain. Ini umat moderat. Yang masih beragama lain itu kan belum dapat hidayah. Pastilah orang seperti ini dia tidak beriman, ya, dengan apa yang kita imani. Balil ladina kafaru fi takdzib. Orang-orang kafir itu bawaannya itu adalah mendustakan, ya. Apa itu dusta itu? Ajaran apa itu? Ya, ya maklum memang tidak beriman, maklumi aja. Kalau mereka ngomong melampiaskan keimanannya itu dengan mengolok-olok keimanan kita yang moderat tidak terprovokasi, ngerti kalau dia masih ibarat orang sakit itu masih sakit, durung waras, ya. Jadilah seperti dokter jiwa yang tahu dia pasien-pasiennya itu tahu kalau dia masih dalam keadaan belum waras. Jangan dengarkan omongannya. Nabi dipesan oleh Allah ini, fala yahzunka qauluhum Muhammad, omongan mereka jangan bikin kamu galau. Nabi diajari untuk dalam urusan ini tetap dia harus berada pada jalur ngajak, tidak makso, ya.
tidak maksa. Jadi kalau ada orang ngamuk-ngamuk karena keyakinannya itu, lapo. Ya. Wong orang kadang tidak perlu diamuk ya bisa masuk Islam sendiri kok. Apalagi diamuk, yang muncul adalah kebencian. Okay. Yang ketiga, Allah tidak memikulkan kepada manusia beban melebihi batas kemampuannya. Ini kan loh, orang moderat itu tidak overdosis. Allah sudah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani diri manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka Nabi nimpali, idza amartukum bisyai'in, kalau aku menyuruh kalian dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sesuai kemampuan kamu. Jangan maksa. Kalau kamu tidak bisa ngadeg salate, ya longgo, gak usah izin. Jangan maksa. Ya. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Kalau aku larang, ya tinggalkan. Yang aku perintah, lakukan sesuai kemampuan kamu. Ini asal usulnya, ada sahabat nanya tentang haji. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Oleh Nabi ditegur. Dulu umat sebelum kalian ini rusak gara-gara banyak tanya. Daruni ma taraktukum, kalau aku tidak menjelaskan, sudah tinggalkan, gak usah tanya. Nanti kalau tanya kamu malah jadi sulit. Kalau saya jawab iya setiap tahun, kamu tidak bisa melakukan. Jadi itu jangan banyak tanya. Nanti kayak orang Bani Israel suruh menyembelih sapi, nanya, ini warnanya warna apa ya? Akhirnya setelah detail, angel. Ya. Sudah kalau suruh beli sabun ya tuh bawa sabun. Ya, jauh saya tanya, sabun yang warnanya apa? Oh nanti malah angel. Ya. Jadi ini moderat. Ya, berat. Nanya-nanya yang detail aja nanti bikin sulit. Idza nasa ahadukum, kalau kamu ngantuk, kata Nabi, wa huwa yusalli, sedangkan dia sedang salat, falyargut turwo, jangan maksa. Oh ngapa hami Allah liman hamidah. Napa itu? Anggap-anggap itu. Jadi jangan melampaui batas. Turwo hatta yadhaba anhun naum, sampai ngantuknya hilang. Kalau sudah hilang, mau salat lagi, monggo lanjutkan. Fa inna hadakum idza shalla wa huwa na'isun, sebab kalau kamu itu salat dalam keadaan ngantuk, dia tidak tahu. Mungkin dia maunya itu istighfar, tapi karena ngantuk, akhirnya dia fayasubbu nafsahu, dia malah memaki dirinya sendiri. Istighfar kok semuanya jangkrik aku. Kalau ngantuk, ya. Jadi moderat. Ada sahabat yang kebanteran oleh Nabi ditegur, kebanteran. Ada namanya Handola, ya Rasul, celaka aku ya Rasul. Loh kenapa Handola? Ya kalau saya berada di dekat jenengan, panjenengan menerangkan surga dan neraka, kayaknya itu kami bisa melihat itu. Tapi setelah pulang, ketemu anak, ketemu binatang ternak, ketemu urusan kebun-kebun, itu lupa lagi. Ya. Nabi bilang, ya ingatnya ya saatan-saatan, nggak terus-menerus Handola. Kalau kamu terus-menerus kayak gitu, nanti kamu akan disalami malaikat, di jalan-jalan malaikat nyalami kamu.
karena kamu menjadi makhluk yang surga kayak ada di depan, malaikat neraka seperti kelihatan di depan. Hati-hati sekali, hendak sekali-sekali ya. Sekali-sekali. Yang semangat poso tegur Nabi ya. Poso kok bendino. Nabi langsung tarik 1 Jumat 1 kali. Nawar, ya sudah, kamu 1 Jumat 2 hari. Masih nawar, tidak boleh tawar lagi kata Nabi. Kamu puasa setengah tahun, sehari puasa, sehari tidak. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Maknanya kalau lebih dari itu dia sudah tidak moderat. Nabi itu jaga ini, karena beliau itu Nabi yang punya sifat qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Beliau itu berat rasanya kalau umatnya itu ditindih oleh syariat yang memberatkan. Maka yang berusaha untuk memberat-beratkan dirinya sendiri itu oleh Nabi ditegur. Nabi tegur. Kan kadang-kadang ada yang dorong kita untuk hatam Quran bulan-bulan puasa, kalau bisa bendino itu sekali hatam. Gambarkan ulama ini itu sehari bisa 3 kali. Itu Ustadz kok ngajari, coba lah, sehari hatam 3 kali itu berarti dia nggak lapo-lapo, nggak turu apa. Udah biasa aja, penuhi itu hak badan, ngantuk ya turu, penuhi hak anak, penuhi hak istri, penuhi hak tetangga, penuhi hak kantor, itu semua ibadah ya, semua ibadah ya. Nah, jadi yang moderat aja kalau mengikut Kanjeng Rasul ya. Tapi ya jangan ke sebaliknya, nganggur wiaan aja terus. Ngaji ya enggak, ya moco buku ya enggak, pokoknya WA-an aja terus. Saben tangi yang diingat HP. Ada yang bilang, kalau saya tidak ingat HP Ustaz, apa? Ingat anak. Ini cak lontong ini. Kenapa aku ingat anak? Ya soalnya HP ku dipegang anak saya. Begitu bangun yang diingat anaknya, karena HP-nya dipegang. Nah, podoai berarti. Jadi ini konsekuensi bersyahadat Rasul. Kita harus menjadikan cara Rasul itu memahami dan mengamalkan syariat ini, itu ikuti ya. Jangan seperti sahabat yang maunya tidak kawin, ingin tidak kawin, karena kalau kawin habis waktu saya untuk istri. Oleh Nabi diingatkan, jangan kira kamu itu lebih takwa kepada Allah dibanding aku lebih takwa dari kalian, tapi aku kawin. Yang tidak suka kawin itu bukan golonganku. Itu sifat-sifat moderat dari konsekuensi yang diminta pada setiap orang yang meletakkan Nabi Muhammad sebagai model dalam pelaksanaan syariat. Waktunya sudah habis. Tinggal yang terakhir. Syariat ini moderat karena Allah membebankan kepada manusia itu beban yang bervariasi. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Ada yang ditentukan batasnya, ada yang tidak ya. Ada yang kemudian didiamkan. Itu maknanya Nabi kemudian menyatakan yang wajib itu jangan diremehkan, jangan diwalik, sunnah-sunnahnya dikerjakan, wajibnya enggak. Itu enggak moderat. Kalau sudah ditentukan batasnya, jangan terabas. Yang haram jangan langgar. Yang didiamkan nggak usah kamu bahas. Gak usah nuntut dalil. Nabi gak ngatur kok, ini agak ada Nabi baru nuntut dalil. Sudah kalau tidak diatur maknanya boleh. Maknanya boleh.
Jangan cari, pernah enggak Nabi itu? Oh ya, enggak pernah ngomong Nabi tidak mengatur semuanya. Enggak ada contohnya ya, sesat. Lu carimu. Nabi itu bilang, yang tidak diatur itu rahmat dari Allah. Bukan Allah lupa, maka gak usah dibahas. Kerjakan aja. Ya, kerjakan aja. Itu ajaran moderat. Ya. Oke, saya kira itu. Ada yang ingin dikemukakan? Silakan. Bisa dipengaruhi oleh orang-orang dari kanan dan dari kiri. Bagaimana menyikapinya? Semua persoalan bagi orang-orang moderat supaya tidak terjadi persoalan baik dari kiri ataupun dari kanan. Ya, itu susah membayangkan kecuali kalau ada contoh. Ya. Moderat itu kan panduannya sudah ada. Ya. Istilahnya itu lurus, lapang, mengikuti panduan itu pasti kita ada di tengah. Ya. Nabi menyatakan tinggalkan yang tidak berguna. Ya. Jadi Muslim yang baik itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan apa yang tidak berguna. Nabi pernah menyontohkan sikap yang moderat. Ada orang datang ke masjid Nabi, orang dari kampung. Dia tidak tahu namanya orang dari kampung. Masuk masjid, kemudian dia pipis berdiri. Ya itu mungkin dikira ya apalah ya. Ada Nabi dan beberapa sahabat di bagian lain. Dia ngambil wilayah lain lalu dia kencing. Sebagian sahabat yang kumpul Nabi itu sudah langsung bereaksi. Mah, hentikan, maunya seperti itu. Nabi bilang, biarkan. Setelah dia selesai, Nabi perintahkan, coba ambil air, siram kencingnya. Ini tindakan moderat ya, siram kencingnya. Kemudian orang itu diberitahu, ini masjid Allah. Masjid-masjid Allah itu tidak cocok untuk tempat kencing. Ini cocok untuk dzikrillah, walissalah, wa qiraatil Quran. Ini cocoknya untuk zikir kepada Allah, untuk sholat, untuk baca Quran. Jadi dia yang tidak tahu diberitahu, najis yang ada itu disiram, selesai tindakan itu moderat. Coba kalau kemudian segera lari, segera dikemplang, bikin nyonyor, wah itu tindakan yang tidak moderat. Najis tidak tertangani, yang ada adalah tindakan kekerasan. Jadi tetaplah sesuai dengan panduan. Tadi itu yang kanan, yang kiri itu tidak berbahaya buat kamu. Idah tadaitun, kalau kamu lurus dengan petunjuk ini. Ya, ini. Dia ibarat orang tahu jalan itu. Ya. Dia bilang belok kiri pak, malam belok kiri pak. Oh, dia tahu kok. Yang belok kanan pak, belok kanan. Nah, dia terus saja. Saya kira itu. Ya. Jadi moderat itu pasti sabar. Kenapa? Moderat itu pasti apa? Moderat itu harus sabar. Tentu. Karena Al-Quran bilang orang yang manusia yang tidak rugi itu satu, beriman, beramal yang baik, saling mengingatkan untuk sabar dan untuk bertahan dalam kebenaran. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Untuk saling berwasiat untuk tetap dalam kebenaran dan sabar. Iya Pak, sabar itu pasti itu. Pasti harus sabar.
Kalau tidak sabar, sebelahnya itu mengingatkan. Kok sudah mulai sabar. Konconya, tapi kalau konconya malas-manasin, terus cukup waktu. Wah, itu podo jinnya itu, sama-sama setannya itu. Ya. Sebelahnya harus diingatkan. Makanya saling mengingatkan itu penting. Ya. Kita seperti sedang berjalan dalam jalan yang banyak godaan, semua ingin selamat, maka kalau berjamaah kita saling ingat-ingatkan, ayo, pegangan, hati-hati, kulicin. Nah, begitu itu penting. Jangan dibiarkan dewe-dewe. Di pinggir jalan bapak ibu anaknya ke tengah di jarno, ya kesantap kendaraan. Nah, jadi harus saling menjaga. Jangan sepokoknya aku selamat, anakku ben, itu bapak aja popo ini. Ya. Oke, saya kira itu. Kita akhiri dengan alhamdulillah naqul qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah